Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan saudara di ibadah hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita semua satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Datanglah Tuhan di ibadah kami hari ini, biar kami bisa meninggikan Engkau Tuhan, kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan pujian kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Biar Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji menyembah Engkau. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari kita katakan sama-sama. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang
Angkat tangan saudara, katakan unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. To the name of God, to the name of God, to the name of God. Sorangan haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras, katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya. Kami menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan kita ke kiri ke kanan. Ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Serukan. Haleluya. Segala pujian, oh, Segala puji syukur kami menaikkan pujian syukur hanya kami Tuhan. bagi-Mu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan. tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama ikuti gerakan kami. Ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, Haleluya. Mari shout for joy. Shout for joy. Haleluya. Shout for joy. Haleluya. Haleluya. Shout for joy. haleluya. Shout for joy. Haleluya. 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 Yang percaya katakan haleluya. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus
menebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sama-sama katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Engkau Tuhan, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Philadelphia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur untuk satu kesempatan firman Tuhan akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, izinkan saya akan berdoa untuk persiapan pekerjaan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi, Engkau telah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan demi kesempatan, satu kehidupan yang sungguh-sungguh adalah anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Saat ini Tuhan, sebelum firman-Mu diberitakan, kami memohon pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menerangi setiap hati, menyingkapkan kebenaran itu, sehingga setiap kami yang mendengar boleh sungguh-sungguh dibangkitkan imannya, dan sungguh-sungguh Tuhan mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan terjadi, sehingga segala rancangan-Mu ya Bapa, satu divine purpose, satu tujuan ilahi sungguh tergenapi dalam setiap kehidupan Jemaat Philadelphia Blessing Family maupun setiap pemirsa yang menyaksikan program acara ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah berlomba dengan tekun. Kita sadar pada saat ini bahwa di dalam kehidupan ini
Entah kita sadari atau tidak, kita sedang dalam sebuah gelanggang pertandingan. Sebelumnya, izinkan saya bacakan satu firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan saat ini. Terambil dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita ini mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini perhatikan ada kata berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Artinya, entah Bapak Ibu Saudara pada saat ini siap atau tidak siap, apakah menyadari atau tidak menyadari, yang pasti kita sudah ada di tengah-tengah gelanggang pertandingan menuju divine purpose, menuju tujuan ilahi. Artinya, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, entah disadari atau tidak, setiap kehidupan orang percaya sedang berada di tengah gelanggang perlombaan dengan sasaran yang pasti dari Tuhan. Itulah satu divine purpose, itulah satu tujuan ilahi yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat pada saat ini, firman Tuhan menegaskan kembali di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24a. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu? Don't you know? Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Artinya setiap kita orang-orang percaya turut berlari. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh biarlah Bapak Pendeta saja yang berlari, oh biarlah para hamba Tuhan saja yang berlari. Saya sebagai orang awam cukup berjalan kaki saja. Tidak, kita semua, setiap pribadi diwajibkan untuk terus berlari pada perlombaan yang telah diwajibkan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar, dalam hal ini ada pribadi yang sangat tidak suka setiap Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya itu turut ambil bagian dalam lomba pertandingan iman ini. Dialah si iblis. Si iblis tahu betul bahwa iblis tidak bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang telah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Iblis tidak pernah mampu merebut kembali setiap Bapak Ibu Saudara dan saya dari tangan Tuhan. Tapi ini yang akan dia lakukan. Pertama, iblis akan berusaha membuyarkan fokus tujuan setiap kita dalam perlombaan iman ini. Iblis akan berusaha membuat kita terdistraksi. Kita sungguh-sungguh menjadi buyar fokus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap kita bisa kehilangan fokus? Iblis tidak bisa begitu saja membuyarkan kita, membuat kita kehilangan fokus. Kalau kita tidak membuat celah, nah kita akan melihat, belajar. Ada hal-hal yang menyebabkan orang-orang percaya kehilangan fokus tujuan dalam perlombaan iman ini. Yang pertama, celah yang terbuka adalah ketika orang percaya masih cinta dunia. Tuhan telah menebus dia dari dunia. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan bahwa kamu memang bukan berasal dari dunia, tapi kamu berada di dunia ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah hatinya masih melekat kepada dunia. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya hatinya begitu melekat kepada hal-hal yang di dunia ini,
begitu mengejar hal-hal yang dunia sedang kejar. Dunia saat ini sedang mengagung-agungkan orang-orang yang memiliki kekayaan yang besar. Dunia begitu mengagung-agungkan orang-orang yang punya kekuasaan besar. Dunia begitu memuja orang-orang yang memiliki popularitas yang meluas. Dunia begitu mengagung-agungkan. Dan seringkali anak-anak Tuhan sekalipun ingin juga mendapatkan kemuliaan dunia dengan berbagai cara, menginginkan satu kemuliaan, pengakuan dari orang-orang dunia bahwa dia orang yang begitu penting. Dan juga ada juga anak-anak Tuhan yang hidupnya terus dikuasai oleh berbagai keinginan mata. Segala sesuatu yang diinginkan, yang dilihatnya indah, dia menginginkan, aku harus memilikinya dengan segala cara. Dan juga ada bentuk-bentuk keangkuhan hidup untuk menunjukkan diri. Betapa dirinya adalah orang-orang yang hebat, dirinya adalah orang-orang yang pandai, dirinya adalah orang-orang yang punya pengaruh kekuasaan yang besar. Sekali lagi, itu adalah berasal daripada dunia. Kalau kita mengizinkan kondisi seperti itu, kita bisa kehilangan fokus tujuan panggilan daripada Tuhan kita. Kita akan kehilangan fokus dalam perlombaan iman ini. Kita melihat juga berikutnya yang kita melihat hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan fokus juga adalah ketika anak-anak Tuhan ikut-ikutan orang dunia, cinta uang. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil berkali-kali mengingatkan bahwa mamon itu bisa menjadi pesaing Tuhan di dalam hati manusia. Ketika manusia hatinya begitu melekat kepada mamon, seolah-olah tidak bisa hidup kalau tidak ada uang, tidak bisa melakukan segala sesuatu, segala-galanya harus dikendalikan oleh uang dan uang dan uang. Ingat, ini menjadi satu celah kita bisa kehilangan fokus panggilan dalam perlombaan iman ini. Firman Tuhan bahkan mengingatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat, Alkitab tidak bilang akar kejahatan adalah uang. Tidak. Tetapi cinta akan uang. Karena memang uang diciptakan bukan untuk menjadi tuan atau majikan kita. Uang ada di dunia ini. Tuhan mau itu dijadikan cuma sebagai alat, sebagai pelayan bagi kita untuk membangun kerajaannya. Di sini diingatkan kalau kita cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali bahkan orang percaya meninggalkan imannya untuk uang. Itu adalah hal yang menipu. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat berbahaya. Mari pada saat ini, kalau ada di antara kita hatinya begitu melekat, seolah-olah menganggap tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Pada saat ini, kita harus ingat, tanggalkan hal itu. Tanggalkan hal itu. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan akan memberikan hikmat sehingga setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa mengelola keuangan. Sehingga uang itu akan dipakai menjadi alat, bukan menjadi majikan, tapi menjadi satu alat untuk kerajaannya semakin diperluas, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, bahkan pekerjaan Tuhan semakin meluas di mana-mana. Haleluya. Kita lihat lagi poin berikutnya. Yang menyebabkan kita kehilangan fokus tujuan adalah cinta diri. Hidupnya hanya berpusat kepada diri dan diri dan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bentuk ego, satu bentuk spirit egoisme yang sekarang hari ini sedang melanda seluruh dunia. Kehidupannya berusaha mengejar
kenikmatan diri, mengejar kepuasan diri, mengejar segala sesuatu yang nyaman untuk dirinya. Segala sesuatunya dia berpikir, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang saya bisa ambil supaya aku puas, aku bisa miliki segala sesuatu untukku, dan untukku. Itu adalah satu bentuk cinta diri. Kita bisa kehilangan fokus ketika kita cinta diri. Dengar, seorang anak Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, hidupnya bukan lagi miliknya diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20a dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ingat, artinya kehidupan kita tidak lagi berpusat pada diri kita. Kita sadar kita telah ditebus oleh Kristus dan Roh Kristus ada di dalam kita. Sehingga pusat hidup kita adalah Kristus. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita makan, minum, beraktivitas, kita lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal kedua yang bisa dilakukan iblis supaya kita tidak bisa mencapai perlombaan iman ini. Tadi yang pertama, iblis berusaha membuyarkan fokus. Yang kedua adalah menghambat dan memperlambat kecepatan rohani dalam perlombaan iman ini. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, beberapa teolog memperkirakan sebetulnya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu bisa dicapai di dalam waktu kurang lebih 4 minggu saja perjalanan. Tetapi yang seperti kita mengetahui perjalanan menjadi 40 tahun berputar-putar-putar. Terjadi penundaan demi penundaan, perlambatan demi perlambatan. Inilah yang seringkali iblis lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kecepatan perjalanan kita bisa dihambat? Ada hal-hal yang menyebabkan hambatan dan rintangan sehingga perjalanan kita untuk mencapai tujuan ilahi itu menjadi terhambat. Yang pertama adalah banyaknya beban kehidupan menyebabkan perjalanan kita semakin lambat. Padahal firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mata Tuhan terus tertuju kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa satu helai rambut kita tidak akan jatuh kalau bukan seizin Tuhan. Karena itu, mari kita selalu ingat dalam setiap keadaan bahwa Tuhan terus berdaulat. Tidak ada segala sesuatu yang menyentuh dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang mengasihi setiap kita. Dia yang mengasihimu dan dia juga paling berkuasa atasmu. Satu hal lagi yang menyebabkan perjalanan kita juga terhambat. Langkah-langkah kita dalam perlombaan rohani itu, yaitu habit dosa. Saudara harus ingat bahwa setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, menjadi milik Kristus, natur dosa telah selesai. Tidak ada lagi natur dosa. Tetapi yang jadi masalah adalah kita masih memiliki habit dosa. Dan itulah yang seringkali menghambat perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sering sekali ada habit-habit dosa yang sering tidak disadari oleh seorang anak Tuhan. Sehingga dia berpikir, oh hidupnya masih terpenuh dengan belenggu. Hidupnya masih jatuh bangun di dalam dosa demi dosa. Ada anak-anak muda yang terbelenggu di dalam kecanduan pornografi. Ada anak-anak muda yang terbelenggu di dalam obat-obatan.
Ada anak-anak muda yang terbelenggu di dalam kesia-siaan hidup. Waktu tenaganya dihabiskan untuk game online. Dan berbagai hal yang menyebabkan perjalanan imannya menjadi terhambat. Mari kita ingat bahwa saudara-saudara, netur dosanya sudah selesai. Bahwa kita harus memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Dan dengan kebangkitan Kristus, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Karena itu ketika habit dosa terus berusaha merongrong, terus berusaha mengingatkan kita, segala keinginan daging berusaha menyeret kita, mari kita ingat. Kita katakan, aku telah mati bagi dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan tidak? Kalau di hadapan kita ada jenazah orang yang telah mati, digoda seperti apapun, bahkan dimarah-marah dengan kata-kata yang kasar, jenazah itu tidak pernah bereaksi apa-apa. Itu adalah satu gambaran. Artinya manusia lama kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Iblis tidak punya pijakan lagi. Yang sering kali menggoda kita adalah habit, kebiasaan-kebiasaan. Dan itu bisa diatasi ketika kita ingat bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan kita mulai bertindak, saya adalah milik Kristus. Dan selalu ingat, tubuh jasmani kita adalah rumah kediaman Roh Kudus. Tubuh kita adalah dijadikan alat untuk menjadi hamba kebenaran. Tubuh kita bukan jadi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Itulah kehendak Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kecepatan untuk dalam perlombaan iman terus dikembalikan. Mari jangan izinkan perjalanan iman saudara-saudara dalam perlombaan iman itu terhambat karena ada beban kehidupan. Kita tanggalkan semua di kaki Kristus. Dan ketika habit dosa mulai menggoda, kita katakan, dosa, engkau sudah tidak punya tempat dalam hidupku. Hidupku telah mati bersama-sama Kristus. Kalaupun aku hidup, hidupku bukan lagi aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Nah, hal ketiga yang iblis akan lakukan untuk supaya kita tidak pernah mencapai tujuan ilahi dalam perlombaan iman ini. Tadi yang pertama, iblis berusaha memboyarkan fokus kita di dalam perlombaan iman. Hal yang kedua, iblis lakukan berusaha untuk memperlambat, menghambat perjalanan dalam lomba iman ini. Dan yang ketiga, iblis akan lakukan untuk menghentikan langkah perjalanan iman, membuat kalah di dalam perlombaan. Tapi ini bukanlah kehendak Tuhan. Tapi ini bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah berbagai hal strategi iblis untuk menghentikan perjalanan iman banyak anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi, sebetulnya kita sudah diperlengkapi di dalam kemenangan ini. Mari kita lihat hal-hal apa yang menyebabkan perjalanan iman kita berhenti. Yaitu ketika terjadi tawaran hati, putus asa. Kitab Amsal 10 ayat 24 telah mengingatkan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Benar, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup ada dunia yang dipenuhi dengan atmosfer kekerasan, atmosfer hawa nafsu, atmosfer iri hati, atmosfer kemarahan, kedengkian, kebencian, dan segala macam itu. Dan segala permasalahan tantangan yang ada. Mari ingat, jangan tawar hati. Jangan merasa kecewa, apalagi kecewa terhadap Tuhan. Oh, itu adalah kebohongan yang iblis tanamkan. Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya, kebaikannya bagi kita. Tapi iblis berusaha membutakan mata rohani. Banyak anak Tuhan mengatakan Tuhan begitu jauh membiarkan dirinya. Itu kebohongan si iblis. Dan iblis terus membisikkan kata-kata putus asa.
manahkan panah-panah api di dalam pikiran untuk membuat tawar hati. Tapi sekali lagi, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita ingat, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengingatkan bahwa ketika ada pencobaan itu datang, Tuhan sudah menyaringnya sedemikian rupa sehingga setiap saudara bisa menanggungnya. Bahkan ketika pencobaan itu datang, Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga engkau bisa keluar sebagai pemenang. Mari pada saat ini kita tidak izinkan iblis menghentikan langkah perjalanan perlombaan iman saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Nah, pada saat ini saya hendak sampaikan poin-poin, langkah-langkah yang kita harus lakukan supaya kita bisa berlomba sampai finish. Kita akan menyelesaikan pertandingan karena itu adalah ketetapan Tuhan. Itu adalah rancangan Bapa Surgawi untuk setiap saudara-saudara. Setiap kita Tuhan telah menetapkan satu divine purpose, tujuan-tujuan ilahi yang unik, spesifik, sesuai dengan takaran iman yang Tuhan telah berikan bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk sampai di finish, yang kita harus lakukan, yang pertama adalah bertekun. Bertekun atau persistence ya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu, don't you know, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Saudara dibawa dalam satu bayangan bahwa dalam perlombaan itu hanya satu pemenangnya karena dikatakan larilah begitu rupa. Ini adalah satu gambaran, artinya membutuhkan satu motivasi, dorongan, ketekunan, larilah begitu rupa. Di sini katakan bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Di sini dikatakan kata kuncinya, kuasailah dirimu. Mungkin ada hal-hal, situasi-situasi saudara-saudara merasa mau menyerah saja dalam perlombaan iman. Sudahlah, mungkin saya Tuhan hanya perjalanan saya sampai di sini. Tidak. Jangan menyerah. Dikatakan kuasailah dirimu, terus melangkah, kuatkanlah hatimu dan juga setiap langkah-langkah. Ingat, kitab Amsal mengatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Mungkin ada hal-hal yang pernah saudara-saudara dalam kehidupan itu, saudara-saudara membuat perjalanan iman saudara menjadi lambat. Saudara-saudara mengalami tergelincir jatuh di dalam dosa. Tapi sekali lagi ingat, Tuhan sudah menyiapkan kasih karunia. Bangkit kembali, lanjutkan perjalanan, lanjutkan perlombaan itu. Haleluya. Dan langkah yang kedua adalah terus kita berfokus kepada Yesus. Kenapa berfokus pada Yesus? Firman Tuhan katakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah dalam Ibrani 12 ayat 2. Yesus Kristus adalah menjadi teladan kita. Dia sudah melewati segala tantangan, segala beban, penderitaan, bahkan melewati maut. Dan akhirnya dia mencapai tujuan ilahi. Keselamatan tersedia bagi kita. Mari fokuslah seperti Yesus. Yesus sudah menang, kita dipanggil untuk jadi pemenang. Haleluya. Dan langkah yang ketiga adalah terus berfokus pada kekekalan. Kita tidak lagi terus disibukkan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ingat, umur manusia 70 ada 80 tahun saja. Dan segala sesuatunya pun akan ditinggalkan. Mari kita fokus pada kekekalan itu. Itulah yang Tuhan rancang bagi kehidupan kita.
Karena itu selama kehidupan kita yang punya satu kali kesempatan ini, mari kita perjuangkan sedemikian rupa. Kita berlomba terus dengan mata yang tertuju pada kekekalan. Ada mahkota yang mulia, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Larilah sedemikian rupa, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita di tengah tantangan itu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini adalah sementara. Tapi yang tidak kelihatan, itulah yang kekal. Mari pada saat ini arahkan pikiran kita pada kekekalan. Dan satu langkah lagi adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya taruhkan nomor 4, langkah keempat, bukan berarti ini yang paling kecil. Justru ini artinya menutup, membungkus di dalam langkah-langkah yang kita lakukan untuk berlomba sampai finish. Dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Itu menjadi penuntun, penolong, pemberi hikmat. Karena firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, mari pada saat ini kita sadari Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus bukan sekedar minyak atau sekedar api atau angin. No, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Tinggal di dalam hidup kita. Tinggal menjadi rumah kediaman di dalam tubuh jasmani kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun. Mari undang Roh Kudus. Sambut Roh Kudus. Kasihi Roh Kudus, jangan abaikan Roh Kudus. Jangan abaikan, jangan buat dia berduka cita. Roh Kuduslah yang akan menuntun, memimpin setiap langkah kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan hikmat-Nya. Izinkan Roh Kudus akan memberi petunjuk langkah demi langkah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga engkau bisa mencapai sasaran itu. Roh Kudus yang akan membawamu ke dalam kemenangan demi kemenangan, sehingga setiap saudara-saudara dan saya akan mencapai garis akhir. Firman Tuhan ingatkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara. Engkau ditetapkan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ditetapkan menjadi penyelesai-penyelesai perlombaan iman itu. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi, untuk setiap jemaat Philadelphia Blessing Family dan setiap pemirsa yang menyaksikan program acara ini. Biarlah segenap firman-Mu Tuhan boleh menerangi setiap hati. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus menolong, membangkitkan Tuhan setiap Bapak Ibu Saudara-saudara kami ini Tuhan. Supaya sungguh Tuhan akan terus berfokus dan terus bertekun Tuhan untuk menjadi penyelesai-penyelesai perlombaan iman. Sehingga pada akhirnya akan berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terjadilah pada saat ini. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan bangkitkan sungguh Tuhan dengan kemenangan daripadamu. Demi nama Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Amin. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara, hari ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tiap kali kita makan dan minum dari perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus, Yesus Tuhan di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut. Dan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita memperoleh
anugerah pengampunan dosa, kehidupan kekal menjadi jaminan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Memberkati semua yang melayani. Dan semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.